Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku telah melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, lalu yang menjadi masalahnya apa? Jadi pertanyakan dia gitu, Kak, kok bisa Tuhanmu itu mengasih istrimu kepada orang lain gitu katanya. Iya, sebenarnya gini. Amsal 14 ayat 1. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kak Elia. Ya, shalom, silakan. Shalom, Kak. Ya, shalom. Kak, aku mau nanya nih, kan kemarin itu aku pernah lihat, saya sebenarnya Kristen, Protestan. Kemarin itu aku masuknya ke room Uniriva itu. Terus dia bilang gini, ngapain kalian sembah Tuhan kalian? Tuhan kalian itu kayak ibarat bisa ngasih istri orang jadi istrinya kalian gitu. Jadi dia ngasih ayat sih, Kak. Jadi aku minta tolong buat Kak Elia, boleh nggak jelasin ayat yang Ayatnya di mana? Ayatnya di bentar mana? ya. Iya, tunjukin ayatnya. Yang 100 kali lipat istri itu kayaknya nih maksudnya dia itu. Ya nggak sih? Kata guna itu. Itu kan nggak bermakna harfiah. Itu kan bermakna, bukan bermakna literal, tapi bermakna rohani. Ya, bentar ya, kita lihat paralelnya. Sepertinya di 2 Samuel 12 deh, Kak, ayat 9 kalau nggak salah. Berapa? 2 Samuel 12 ayat 9 kalau nggak salah. 12 ayat 9. Ini tentang Daud ini. Ya. Dua Samuel. Udah ya. Mana ya? Oh, 1 Korintus ini. Ya. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Kenapa emang ini? Apa yang mau ditanya? Di situ ada ayatnya lagi, mungkin di perikop bawah-bawahnya kali, Kak. Jadi kayak Tuhan itu berfirman, ambil aja kayak istrinya itu menjadi istrimu gitu, Kak. Enggak ada. Itu di 2 Samuel ini, bro. Itu Daud itu menghina Allah karena dia membunuh Uria. Coba ya, kita lihat ayat 11-nya ya. 2 Samuel 12. 12 semua aja ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku telah melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, lalu yang menjadi masalahnya apa? Jadi pertanyakan dia gitu, Kak, kok bisa Tuhanmu itu mengasih istrimu kepada orang lain gitu katanya. Iya, sebenarnya gini, emang di dalam kisahnya Daud, apakah ada Tuhan itu memberikan istrinya Daud kepada orang lain? Kan nggak ada. Nah, jadi frasa itu jangan dipahami seperti itu. Karena gini loh,
3 kali Allah itu menasehati bahwasanya malapetaka itu akan kutimpakan ke Adamu, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan aku akan melakukan hal itu depan seluruh Israel. Itu berarti kepada bahwa Daud itu akan mengalami perlakuan kejam itu dari anak-anaknya. Seperti misalnya pemerkosaan Tamar putrinya oleh Amnon. Itu kan dirasakan keturunan Daud. Jadi tidak bermakna seperti yang dipahami oleh orang-orang mereka yang menuduh ini. Sekarang kalau begitu, di mana penggenapan ayat itu? Istri-istrinya diambil lalu diberikan kepada orang lain, itu di mana? Ada nggak? Kan nggak ada. Gitu. Ya, itu pada konteks ketika Daud itu membunuh Uria, itu untuk mengambil apa? Mengambil istrinya. Maka Allah itu menjatuhkan hukuman kepada siapa? Kepada keluarga Daud. Dengan apa? Kekerasan, persengketaan, perselisihan, peperangan, pedang, dan pembunuhan. Ya, panjang hidupnya. Ya, jadi bukan seperti yang dipahami oleh yang menuduhkan itu. Gitu. Makasih Kak Elia jawabannya. Ya mereka emang nggak tahu itu. Ya. Aduh, saya ini ya. Haruslah engkau berikan itu kepadaku. Silakan Pak. Siapa ini? Halo, Jimmy Shop. Ya, halo Kak. Iya, silakan. Terima kasih Kak sebelumnya udah dinaikin. Ya. Ya, puji Tuhan saya bisa masuk sekolah teologi di umur saya 22 Saya itu tahun. agak Saya merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Oke. Sekarang saya jadi mahasiswa dan mungkin banyak perdebatan antara eskatologi Protestan dan karismatika. Ya. Kalau dari kakak lebih percaya eskatologi dari sisi mana Kak? Saya lebih eskatologi, saya lebih menggunakan penafsiran tradisional. Saya tidak menggunakan penafsiran modern. Jadi artinya itu apa Kak? Tradisional. Saya berpandangan amillennium, bukan predispensasi atau postdispensasi. Saya amillennium, yang memaknai kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, tapi sekarang, sejak Kristus datang sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan saya tidak percaya rapture, pengangkatan. Saya percayanya kebangkitan, bukan pengangkatan. Gitu. Oke Kak, saya boleh bertanya tentang hal yang lain lagi nggak? Boleh, silakan. Tentang Tritunggal itu sih Kak. Apa yang mau tanya dari Tritunggal? Dalam apa itu ya? Mengartikannya buat kita kayak gimana? Ideologinya? Ideologi atau analogi? Oh, analoginya. Ya, analoginya kan aku sering nonton kayak Lia itu menganalogi Tritunggal itu bahwa di dalam tubuh manusia itu contohnya terdapat tubuh, jiwa dan roh. Ya. Bahwa firman itu adalah Yesus yang telah menjadi manusia. Tapi di dalam Matius itu di dalam kitab Matius pada saat Yesus dibaptis kan di situ ada 3 pribadi tuh. Pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus dan pribadi Bapa. Nah, kalau dianalogikan
pribadinya sebagai manusia itu kan beda Kak. Itu kan pribadinya cuma satu, yaitu ya manusia itu sendiri. Tapi kan di saat Yesus dibaptis itu Kak, analoginya itu Kak, kok bisa seperti itu Kak? Saya bingung dari kemarin. Iya, karena kamu memahami pribadi itu seperti manusia. Jadi kamu mungkin bermaksud pribadi itu seperti saya, kamu, Bang JP, terus tiga. Nah, kemudian ketika kita tiga bertemu bersama-sama, kita masing-masing punya tubuh, punya firman, punya roh, begitu. Bukan. Dikatakan tiga pribadi, kenapa dia disebut pribadi? Karena dia hidup dan aktif di dalam relasi kasih itu. Ya, jadi sang Bapa itu mengasihi anak. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Ya, jadi Bapa itu mengasihi, mengaliri kasihnya kepada Kristus, dan anak mengasihi Bapa melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memancarkan kasihnya. Nah, disebut pribadi karena dia hidup aktif. Ya. Jadi sang Bapa itu, karena Allah yang hidup itu adalah sang Bapa, maka yang di dalam dia semuanya hidup. Firman-Nya dia hidup, rohnya dia hidup. Nah, melalui firman-Nya ini kita bisa mengerti Bapa dan karyanya. Melalui rohnya ini kita bisa dihidupi dari apa yang dinyatakan Bapa. Nah, jadi kita bisa mengenal Allah itu melalui firman-Nya, dan kita dihidupi melalui rohnya. Bedanya manusia dengan Allah adalah firman-Nya kita dengan rohnya kita itu tidak berpribadi. Jadi nggak bisa. Gitu. Jadi Tritunggal itu Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Oh, ternyata Allah kita yang satu itu adalah Allah yang hidup, di mana Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Firman itulah anaknya yang disebut sebagai Kristus, dan roh itulah yang menghidupi segala sesuatu, yaitu Roh Kudus. Nah, rohnya ini hidup. Ininya, firman-Nya juga hidup. Bisa dibedakan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Elia.